Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan ayat harian yang tertulis Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengutus 70 murid dan menyatakan suatu pernyataan yang tegas kepada mereka bahwa Yesus mengutus mereka bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Kita mengetahui bahwa domba itu menjadi makanan yang nikmat bagi serigala tersebut karena ia tidak perlu melakukan usaha yang berat untuk mendapatkannya. Tetapi mengapa Yesus Kristus berkata kamu seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala tersebut? Ternyata kita harus menyadari satu hal, bahwa gereja itu harus menerima kekuatan dari Allah sendiri, dan sumber kekuatan kita adalah Dia sendiri, bukan kita. Sehingga dalam konteks penginjilan dan sending dalam hal ini, kekuatan Allah lah sesungguhnya yang menjadi model bagi kita, karena kita telah menerima itu di dalam anugerah. Sehingga ketika mereka yang telah diutus oleh Yesus Kristus untuk menjadi pekerja-pekerja dalam tuaian itu, maka mereka harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan, dan itulah realita. Bahwasanya pahit hidup itu harus menjadi bagian di mana kita menjadikan kita memiliki iman yang lebih dewasa. Tidak selamanya kita menerima hal yang manis dalam hidup ini, tetapi terkadang kita harus menerima hal yang pahit juga. Dan lihat bagaimana yang telah diutus Yesus Kristus itu, ketika mereka pergi, ada juga hal yang Yesus Kristus katakan kepada mereka bahwa mereka harus siap dengan kenyataan itu. Kemungkinan besar mereka akan ditolak. Betapa lemahnya anak domba itu untuk bisa berjalan di antara kawanan serigala itu. Betapa lemahnya kita sebenarnya. Tetapi mengapa kita tetap eksis di dalam dunia ini? Tentu jawabannya adalah Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus pernah berjanji bahwa Dia akan menyertai gerejanya. Dia akan menyertai kita hingga kepada kesudahan zaman. Dan dari situlah kita semakin diyakinkan dan memiliki kekuatan bahwasanya tidak ada yang bisa merebut gereja itu daripada Yesus Kristus sendiri. Sebab Yesus sendiri yang memberkatinya dan juga menyertainya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika saudara menyadari tentang posisi ini dalam hidup saudara, maka saudara sekarang harus memahami betul bahwasanya tugas yang Tuhan berikan kepada saudara adalah tugas yang mulia. Sehingga jika itu adalah tugas yang mulia, maka tunaikan itu dengan tuntas. Jangan pernah memusingkan tentang apa yang saudara akan makan, minum, dan lain sebagainya, sebab Tuhan telah menyediakan itu. Pekerjaan kita adalah kita menuai. Dan apa yang sebenarnya dituai dalam hal ini adalah bahwasanya masih banyak orang-orang dalam kegelapan yang harus mendengarkan seruan dari firman Tuhan berkata, kerajaan Allah telah dekat. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara di dalam Yesus, yang senantiasa memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah dan tuntunan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Sungguh kami semakin mengerti ya Tuhan, betapa lemahnya kami ini. Dan kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu saja. Tolonglah kami ini Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan segala kekhawatiran itu, segala pergumulan itu hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga kami hanya tertuju kepadamu saja, bukan masalah-masalah yang mungkin terjadi di sekitar kami. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.